Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi ini, saya harap pada saat ini kalian tetap belajar dengan semangat, tanpa menyerah, dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang flora dan fauna. Flora seperti yang kalian tahu bahwasanya flora merupakan nama lain dari tumbuhan, sedangkan fauna merupakan nama lain dari hewan. Nah, kenapa kita mempelajari flora dan fauna? Kalian pasti akan memahami bahwasanya flora fauna di sekitar kalian pasti memiliki ciri khas dan juga berbeda. Kalian pasti memahami bahwasanya flora di sekitar kalian itu memiliki perbedaan dengan flora fauna yang ada di benua Amerika atau benua Eropa. Jangan jauh-jauh, kita bisa melihat perbedaan itu. Flora fauna di wilayah kita ini berbeda dengan flora dan fauna di wilayah lain. Nah, pada tujuan dari pembelajaran flora dan fauna ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi dan juga memahami tentang keanekaragaman flora fauna yang ada di Indonesia, dan juga kalian diharapkan dapat memahami tentang persebaran flora fauna yang ada di Indonesia dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Dalam pembelajaran flora fauna ini ada 3 poin, yaitu faktor-faktor persebaran fauna yang ada di Indonesia, persebaran fauna yang ada di Indonesia, dan juga persebaran flora di Indonesia. Nah, sebelum kita pembelajaran flora fauna merupakan pembelajaran yang kaitannya masih berkaitan tentang biosfer, yaitu kehidupan, mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup di lapisan bumi. Nah, lalu kita langsung saja memasuki pembelajaran flora dan fauna. Nah, di sini saya menyiapkan mapping agar kalian nanti mudah dalam memahaminya. Nah, sebelum kita mempelajari flora fauna, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya flora fauna merupakan kaitannya dengan materi biosfer. Apa itu biosfer? Nah, biosfer dari kata bio dan sphaira. Nah, bio artinya hidup, sedangkan sphaira artinya lapisan. Oleh karena itu, biosfer diartikan sebagai kehidupan makhluk hidup di berbagai lapisan bumi. Nah, ini mengartikan pembelajaran flora fauna, yaitu mempelajari kehidupan makhluk hidup, kehidupan flora dan kehidupan fauna yang berada di lapisan bumi. Nah, pembelajaran flora dan fauna itu agenda yang nanti kita pelajari. Yang pertama yaitu faktor-faktor terkait flora fauna di Indonesia. Yang kedua, persebaran fauna di Indonesia. Yang ketiga, persebaran flora di Indonesia. Nah, dalam seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya flora dan fauna di Indonesia sendiri itu beraneka ragam. Nah, apa yang menyebabkan keanekaragaman dari flora fauna yang ada di Indonesia? Nah, dan juga mengapa flora fauna itu tersebar, faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora fauna itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu faktor klimatis atau iklim. Yang kedua yaitu faktor endemik atau tanah. Yang ketiga yaitu faktor topografi.
Yang keempat yaitu faktor biotik atau biologis. Nah, untuk faktor klimatis, atau iklim, faktor klimatis itu biasanya paling besar mempengaruhi dari persebaran flora yang ada di Indonesia. Nah, faktor klimatis itu biasanya terdiri dari kelembapan udara, curah hujan, lalu suhu dan itu terdiri dari 3, yaitu kelembapan udara, curah hujan, dan juga suhu. Nah, sedangkan faktor endafik atau tanah itu biasanya tanah merupakan di dalam tanah itu terdapat unsur kimiawi yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan dari suatu flora. Dari tanah memiliki faktor penting dalam pertumbuhan suatu flora atau tumbuhan itu sendiri, yang tanah juga faktor kimia dalam tanah juga sebagai ukuran tingkat kesuburan tanah tersebut untuk mengembangkan tumbuhan flora. Nah, faktor ketiga yaitu faktor topografi. Faktor topografi sendiri merupakan faktor geografis atau lokasi dari flora fauna itu sendiri, baik dari tinggi rendahnya atau tinggi lokasinya. Contoh dari faktor topografi itu contohnya yaitu suhu, di mana suhu dari daratan tinggi dan juga daratan tengah, daratan rendah itu sangatlah berbeda, yang mengakibatkan tumbuhan di daratan tinggi dan juga tumbuhan di daratan rendah memiliki perbedaan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor biotik atau biologis. Faktor-faktor ini yaitu faktor dari hewan itu sendiri, atau faktor dari tumbuhan itu sendiri, bahkan faktor dari makhluk hidup seperti organisme atau manusia. Nah, setelah kita mempelajari faktor-faktor terkait persebaran flora fauna di Indonesia, kita akan mempelajari agenda kedua, yaitu persebaran fauna Indonesia. Nah, persebaran fauna Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian pertama yaitu fauna asiatis, terletak di bagian barat Indonesia yang dibatasi oleh garis Wallace. Nah, sedangkan fauna peralihan terletak pada bagian tengah Indonesia yang dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Sedangkan fauna australiatis terletak pada bagian timur Indonesia yang dibatasi oleh garis Weber. Nah, fauna asiatis itu yang tadi saya sampaikan, bahwasanya terletak bagian barat Indonesia. Fauna ini biasanya identik memiliki ciri khas yang sama dengan fauna yang berada di Asia yang dibatasi oleh garis Wallace. Nah, fauna asiatis itu terletak di mana saja? Yang pertama, terletak di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa dan Bali. Nah, sedangkan fauna peralihan itu terletak berada di bagian tengah Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara. Nah, fauna peralihan itu sendiri dibatasi oleh garis Wallace dan juga garis Weber, yang tipe dari fauna berada di daerah peralihan ini memiliki ciri khas sendiri yang tidak sama dengan fauna asiatis maupun fauna australiatis. Jadi fauna ini merupakan ciri khas yang hanya berada di daerah tersebut, merupakan ciri khas dari Indonesia, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu fauna australiatis. Nah, fauna australiatis ini berada di bagian timur Indonesia. Nah, bagian timur Indonesia itu bagian mana saja? Yaitu berada di Kepulauan Maluku, di Papua. Nah, fauna australiatis ini dibatasi oleh garis Weber, yang tipe dari
fauna tersebut ini memiliki ciri khas yang sama dengan fauna-fauna yang berada di benua Australia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa persebaran fauna di Indonesia ini memiliki keterkaitan dan memiliki kesamaan antara bersamaan dengan benua-benua yang di dekatnya, seperti Asiatis memiliki ciri khas yang sama dengan benua Asia, sedangkan fauna Australiatis memiliki ciri khas yang sama dengan fauna-fauna di benua Australia. Sedangkan peralihan merupakan fauna yang hanya ada di daerah tersebut, di daerah peralihan. Nah, sekarang kita kembali kita lanjut ke agenda pembelajaran ketiga, yaitu mempelajari tentang persebaran flora di Indonesia. Nah, persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi 4, yaitu flora Sumatera Kalimantan. Nah, yang kedua flora Jawa dan Bali, yang ketiga merupakan flora Wales, dan yang keempat yaitu flora Papua. Nah, pembagian dari persebaran flora di Indonesia ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan faktor iklim. Nah, karena tumbuhan merupakan makhluk hidup yang sangat tergantung dengan keadaan iklim di lokasi tersebut. Nah, langsung kita mempelajari lebih dalam tentang persebaran flora yang berada di Sumatera dan Kalimantan. Nah, flora yang berada di Sumatera di Kalimantan itu memiliki pada dasarnya iklim di Sumatera dan Kalimantan itu memiliki iklim hujan hutan tropis, atau dalam klasifikasi Köppen itu tergolong dalam tipe AF. Nah, hal ini mengakibatkan daerah Sumatera dan Kalimantan memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan juga kelembaban udara yang sangat tinggi. Curah hujan yang sangat tinggi dan kelembaban udara yang sangat tinggi mengakibatkan daerah Sumatera dan Kalimantan memiliki tipe vegetasi yang sangat heterogen, dan juga terdapat banyaknya hutan di daerah Sumatera dan Kalimantan, dan tipe vegetasinya tumbuhan satu dengan yang lainnya itu tersusun dengan rapat. Nah, lanjut kita ke flora Jawa dan Bali. Nah, untuk flora dan Jawa Bali itu sebenarnya iklim yang mempengaruhi kawasan Jawa dan Bali itu sangatlah bervariasi. Ada 3 iklim yang mempengaruhi kawasan Jawa dan juga Bali. Nah, di Jawa bagian barat, tentunya di daerah Jakarta, Bogor, dan sekitarnya, itu dipengaruhi oleh iklim hujan hutan tropis atau AF. Nah, sedangkan di Jawa Barat sendiri itu dipengaruhi oleh 2 iklim, yaitu hujan hutan tropis AF dan juga hujan muson tropis AM. Nah, AM dengan tipe Köppen itu termasuk dalam AM. Nah, sedangkan di Jawa itu identik, semakin ke timur Jawa semakin rendah curah hujannya dan juga kelembaban udaranya. Di kawasan Bali sendiri itu iklim mempengaruhi wilayah Bali termasuk dalam savana tropis atau AW. Savana tropis AW yang mengartikan di kawasan Bali ini memiliki kelembapan udara yang lebih rendah dan juga curah hujan yang lebih rendah. Nah, lanjut kita ke flora Wales. Nah, untuk flora Wales ini merupakan flora yang berada di kawasan Sulawesi dan juga di kawasan Nusa Tenggara. Nah, tipe iklim yang mempengaruhi flora Wales itu pada dasarnya adalah tipe sabana, dan stepa tropis, seperti itu. Nah,
tipe vegetasi di Flora Wales, tipe vegetasi yang berada di Sumatera, di Sulawesi, itu merupakan tipe vegetasi hutan pegunungan tropis. Sedangkan tipe vegetasi di Pulau Nusa Tenggara itu merupakan tipe vegetasi stepa dan juga savana tropis. Sedangkan Flora Wales itu juga terdiri dari Pulau Maluku. Pulau Maluku termasuk dalam Flora Wales. Itu Flora Wales yang di Kepulauan Maluku sendiri itu tipe iklimnya yaitu tipe iklim hujan hutan tropis yang mengakibatkan di Kepulauan Maluku itu terdiri dari beberapa banyak rempah-rempah. Nah, untuk selanjutnya yaitu flora Papua. Nah, untuk flora Papua ini tipe iklimnya yaitu tergolong tipe iklim sama seperti tipe iklim Sumatera Kalimantan, yaitu hutan hujan tropis. Lalu, apa perbedaannya? Nah, untuk flora Sumatera dan Kalimantan, tipe vegetasinya itu mirip dengan flora yang berada di benua Asia. Sedangkan tipe vegetasi di flora Papua sendiri itu memiliki kesamaan dengan ciri khas flora yang Australia. Jadi sebenarnya tipe iklim flora dari Sumatera, Kalimantan dan Papua itu sama, tapi perbedaannya yang Sumatera Kalimantan dipengaruhi oleh Asia, sedangkan flora Papua dipengaruhi oleh benua Australia. Nah, iklim dari flora Sumatera, Kalimantan dan Papua ini yang hujan hutan tropis ini mengakibatkan di kawasan tersebut banyaknya hutan-hutan yang sangat lebat. Nah, setelah kita sudah mempelajari ketiga poin tersebut. Nah, tugas kalian yaitu sekarang kuis, yaitu amatilah flora dan fauna yang tertera di gambar. Di gambar ini merupakan flora dan ini merupakan fauna, dan kategorikan flora dan fauna yang tertera sesuai dengan persebarannya dan sebutkan ciri-cirinya. Nah, tugas kalian nanti jadi mengamati flora fauna yang berada di depan ini, lalu klasifikasikan dan sebutkan ciri-cirinya. Klasifikasikan persebarannya ya, lalu cirikan. Nanti dikumpulkan di saya. Lalu oke. Setelah sampai di situ saja pembelajaran dari saya. Kesimpulannya yaitu flora dan fauna merupakan pembelajaran yang mempelajari tentang keanekaragaman dari persebaran di Indonesia, dan persebaran sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor klimatis, faktor tanah, topografi dan sebagainya. Diharapkan dengan mempelajari flora fauna kita dapat lebih menghargai tentang keanekaragaman hayati dan juga lebih menyadari tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan melestarikan dan membudidayakan lingkungan dan juga lebih menyayangi hewan. Nah, nanti kuisnya dikumpulkan di saya. Pembelajarannya sampai sini saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.